warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Ayu Prastika dari kelas 1G Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Asahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Monika Saragi, NPM 21031360, kelas 1G Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Yasari, kelas 1G NPM 21031302, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Francisca, NPM 210313445, kelas 1G, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi. Definisi filsafat Pancasila. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, philen yang berarti cinta dan slopos yang berarti kebijaksanaan. Susunan isi arti sila-sila Pancasila meliputi 3 hal, yaitu 1. Isi arti Pancasila yang abstrak, umum, universal. Artinya akan meliputi segala hal dan keadaan yang terdapat pada bangsa dan negara Indonesia dalam jangka waktu yang tidak terbatas. 2. Isi arti Pancasila yang umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum Indonesia. 3. Isi arti Pancasila yang khusus konkret, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus konkret serta dinamis. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar filsafat negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Asal mula Pancasila sebagai ideologi. Terbentuknya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia dapat ditelusuri dari proses pembentukannya, yaitu 1. Kausa materialis, 2. Kausa formalis, 3. Kausa efisien, 3. Kausa finalis. Hakikat dan fungsi ideologi Pancasila. Ideologi bukanlah sebuah pengetahuan teoritis belaka, tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi sebuah keyakinan. Fungsi ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Struktur kognitif, 2. Orientasi dasar, 3. Norma-norma, 4. Bekal dan jalan bagi per orang untuk menemukan identitasnya sebagai bahasa Indonesia, 5. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong bahasa Indonesia, 6. Pendidikan bagi masyarakat. Sebagai ideologi bangsa dan negara, istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep pengertian, dan cita-cita, dan logis yang berarti ilmu. Kata ide berasal dari bahasa Yunani eidos yang artinya melihat. Maka secara harfiah ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar Pancasila ideologi terbuka. Sebagai sesuatu ideologi yang bersifat terbuka, maka Pancasila memiliki dimensi sebagai berikut, yaitu dimensi idealitas, maksudnya bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai dasar sebagai pedoman hidup dan cita-cita. 2. Dimensi normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma sebagaimana terkandung dalam norma-norma kenegaraan. Yang ketiga, dimensi realitas, yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Pancasila ideologi terbuka, yaitu prinsip dan faktor pendorong kata terbuka Pancasila. Pada prinsipnya yaitu 1. Keterbukaan ideologi Pancasila menjamin tidak totaliter. 2. Keterbukaan menjadi Pancasila tidak eksklusif, artinya nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyaring unsur-unsur baru yang dapat memperkaya perkembangan dan pelaksanaan ideologi Pancasila secara positif ke arah kemajuan kehidupan bangsa dan negara. 3. Keterbukaan mendorong Pancasila menjadi dinamis. Beberapa faktor yang mendorong Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu 1. Kenyataan bahwa dalam proses pembangunan nasional, dinamika masyarakat berkembang dengan sangat cepat. Yang kedua, kenyataan bahwa bangkrutnya ideologi tertutup. Yang ketiga, pengalaman sejarah politik bangsa Indonesia di masa lalu. Yang keempat,
bertekad untuk membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai Pancasila. 3 dimensi ideologi Pancasila. Yang pertama, dimensi realitas. Yang kedua, dimensi fleksibilitas. Dan yang ketiga, dimensi idealitas. Tingkatan nilai ideologi Pancasila, yaitu 1 nilai dasar, yang dimana hakikat dari kelima sila Pancasila yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, nilai instrumental, yang dimana nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Yang ketiga, nilai praksis, yaitu nilai yang menjadi penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Pancasila sebagai jati diri negara bangsa Indonesia, yang dimana proses terjadinya Pancasila melalui suatu proses kuasalitas, yang dimana sebelum disahkan menjadi dasar negara, dan nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu kala, yang tercantum dalam kehidupan sehari-hari sekaligus sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yang dimana sistem filsafat merupakan suatu sistem pengertian dan pengetahuan yang terdalam serta menyeluruh yang bersifat universal. Yang kedua, Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, dilahirkan satu nenek moyang sehingga kita memiliki kesatuan darah. Yang kedua, memiliki wilayah yang dimana kita dilahirkan. Yang ketiga, kita memiliki satu satuan sejarah. Dan yang keempat, kita memiliki nasib. Dan yang kelima, memiliki satu ide, cita-cita, dan satu tekad. Pancasila dalam pendekatan filsafat akan dibahas menjadi 2 bagian. 1. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yaitu sila pertama mengandung nilai religius atau ketuhanan, sila kedua mengandung nilai kemanusiaan, sila ketiga mengandung nilai persatuan bangsa, sila keempat mengandung nilai kerakyatan, dan sila kelima mengandung nilai keadilan sosial. 2. Perwujudan nilai Pancasila sebagai norma bernegara. Pancasila sebagai sumber nilai norma bernegara adalah dijadikannya nilai-nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Pancasila sebagai kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis. Nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda. Namun nilai-nilai itu tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Fungsi teoritis dan praktis Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Fungsi teoritis Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu suatu sistem filsafat adalah merupakan suatu sistem pengetahuan dan pengertian yang terdalam serta menyeluruh sehingga bersifat universal. Yang kedua, fungsi praktis Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu seluruh aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara merupakan hasil derivasi nilai-nilai Pancasila. Kesimpulan yang diperoleh dari materi filsafat Pancasila ini adalah Pancasila memberikan jawaban yang mendasar dan menyeluruh atas masalah-masalah asasi filsafat tentang negara Indonesia. Sekian video dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat.